rakyat itu betul-betul jangan boleh ada satu orang pun rakyat Kabupaten Tasik yang kehilangan harapan. Meskipun kamu belum bisa membuat program yang banyak, tapi kamu hadir memelihara harapan di masyarakat. Begitu, Bro. Ya, ini luar biasa sih karena memang tidak menyangka dan dadakan. Nages poho oge sudah hampir. Berarti ini Kang Denny ini sudah tidak berharap akan dilantik berarti? Ya sudah kan udah gimana lagi ya? Awalnya berharap gitu kan. Februari, Maret berharap dilantik. Ya udahlah ada perbaikan ini Mei, Juni lah. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Hari ini saya punya tamu istimewa loh untuk Anda karena sempat juga diperbincangkan di berbagai media sosial. Karena apa? Karena jabatannya yang cukup singkat. Saya sudah bersama dengan Wakil Bupati Tasikmalaya, Kang Denny Sagara, yang hari ini sudah hadir menggunakan pakaian adat Sunda Pangsi. Itu kalau di kabupaten sudah wajib yang wajib, Bang? Ya, setiap hari Salasa Nyunda. Salasa Nyunda. Meskipun setiap hari kita orang Sunda. Iya. Tapi kita ngobrolnya campur-campur aja, Kang. Campur aja. Yang penting bisa dipahami, dimengerti, dirasakan. Betul. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan selamat dulu untuk Kang Denny bahwa sudah dilantik. Tanggal berapa kan kemarin, Kang? Saya lupa lagi. Alhamdulillah, turun. Saya juga hampir ingat. Insya Allah akan saya ingat. Bagian dari perjalanan hidup. 10 Februari 2021. Betul. Kang Denny dilantik menjadi Wakil Bupati Tasikmalaya sampai karena kenapa orang mengatakan bilang mepet ya, karena memang waktunya tidak banyak. Ini juga banyak menjadi perbincangan, pembahasan yang cukup menarik. Nah, kita akan menggali sisi lain dari sosok Kang Denny ini yang apa yang bisa dilakukan selama waktu yang mepet ini. Jadi kalau tidak salah, selama dari dilantik sampai akhir jabatan itu hanya punya waktu 42 hari kan? Iya, betul. 42 hari berarti kalau sekarang tanggal 23, nanti selesai tanggal 23 Maret berarti akan punya waktu 1 bulan lagi untuk menjabat sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya. Tapi ternyata saya tadi sebenarnya baru bertemu ngobrol langsung, walaupun kita tahu bahwa Kang Denny ini adalah sosok politisi juga yang memang di Kabupaten Tasikmalaya dulu pernah juga 2 periode ya, Kang, sebagai anggota dewan, dan hari ini menjabat sebagai dulu legislatif, sekarang eksekutif. Tapi saya ingin setelah Kang Denny dilantik ini katanya ada cerita menarik juga nih. Waktu itu Kang, ini tiba-tiba sebenarnya. Kang dilantik besok. Nah, ini sebenarnya waktu itu Akang lagi di mana mendengar kabar bahwa Akang akan dilantik oleh Pak Emil, Kang Emil. Nah, itu lagi di mana dan sedang apa dan ceritanya seperti apa, Kang? Iya. Baik. Terima kasih. Jadi alhamdulillah saya bisa ini bersama-sama acara Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Ya, anak muda masa depan. Amin. Saya dari perjalanan sampai ke radar ini tentu tidak hari ini, ujuk-ujuk ada di sini. Betul. Sudah cukup lama kita mengikuti program-program di media, dan media itu penting sebagai pilar demokrasi dan juga bagaimana bisa membantu percepatan pelayanan terhadap masyarakat di semua pihak. Nah, kembali berkaitan dengan tadi Wakil Bupati Tasikmalaya tersingkat gitu. Hanya 42 hari atau disebut kalau kata para kiai kalau kita ziarah ke Mekah Madinah Arba'in gitu. Benar. Jadi Wakil Bupati Arba'in. Saya sebetulnya waktu Februari 2020 kan paripurna ya. Sudah terpilih mendapatkan suara mayoritas. Mungkin secara aturan 14 hari atau berapa langsung dilantik. Tapi mungkin ada beberapa hal yang menjadi bagian perjalanan ini sehingga saya pun harus move on. Harus move on dari DPRD sudah selesai, proses ini berjalan. Nah, saya sedang di Jakarta hari Selasa tanggal 9 Februari. Lagi aktivitas saya karena apalagi zaman pandemi ini kan harus olahraga, harus sehat. Saya lagi tawaf tuh keliling GBK. Ya biasa belajar dari Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan. Tiap hari tidak ada istirahat untuk beraktivitas, maka menyempatkan untuk olahraga. Karena pesan beliau sehat itu tidak bisa diwakilkan. Saya lari di GBK sama teman-teman tuh, lagi lari ada
telepon, WA dari pemerintah Kabupaten Tasik. Informasinya lagi merapatkan rencana pelantikan wakil bupati. Saya gembira, senang, tapi juga sedikit cukup ini teh heureuy gitu. Bingung gitu Bingung, bercanda, hanya ini kan kita sebentar lagi gitu. Saya percaya tuh karena udah beberapa kali gini terus. Betul Pak katanya. Ya sudah kalau ada undangannya. Pada maghrib baru ada undangan itu, ada undangannya terbatas di Arsa Manik gitu, di Jabar Youth Center di situ. Bersama Wakil Bupati Cirebon sama Bupati Indramayu. Ya. Kemudian waduh gimana ini gitu. Pelantikan besok katanya, sempat juga Februari 2020 baju udah disiapkan, udah dijahit juga, tapi belum dipakai-pakai itu. Bajunya ada katanya, cuma aksesoris yang lain nih masih nyari gitu. Nah, itu juga penting juga kan, seperti hal-hal yang melekat itu kan sebagai wakil bupati. Terus juga nanti sama istri katanya harus mendampingi kan, istri kan kadang suka ini juga cari-cari kebaya itu yang pas kan. Jadi itu ngedadak nyari kebaya. Ngedadak coba lagi di Jakarta itu kan lagi PSBB itu kan, tempat dagang kayak gitu dibatasi. Habis maghrib baru ada kepastian. Nyari kebaya saja. Alhamdulillah aya we nu pas gitu. Saya yang penting bisa mengikuti acara itu dengan khidmat. Setelah itu saya lapor ke ketua umum, Bang, ini bener kamu dilantik. Wah, jadi juga kamu dilantik. Selamat nih katanya. Ya sudah, itu tugas panggilan negara untuk rakyat. Pesan beliau Pak Zul, kita jangan melihat waktunya seberapa lama, tapi yang penting manfaatkan tugas kamu mewakili Partai Amanat Nasional ini bisa betul-betul dirasakan kehadiran kepemimpinan di masa kamu jadi wakil bupati. Rakyat itu betul-betul jangan boleh ada satu orang pun rakyat Kabupaten Tasik yang kehilangan harapan. Meskipun kamu belum bisa membuat program yang banyak, tapi kamu hadir memelihara harapan di masyarakat. Begitu bro. Ya, ini luar biasa sih karena memang tidak menyangka dan dadakan. Nages poho oge sudah hampir. Berarti ini Kang Denny ini sudah tidak berharap akan dilantik berarti? Ya sudah kan udah gimana lagi? Awalnya berharap itu kan. Februari, Maret berharap dilantik. Ya udahlah ada perbaikan ini Mei, Juni lah. Atau ya nantilah sebelum pilkada gitu. Kalau belum pilkada bisa ada opsi-opsi apa gitu kan. Atau nanti kalau pilkada ada yang bilang kalau bupatinya cuti, Denny kan bisa jadi PJS bupati nih. Wah, ada harapan juga kan. Udah gitu udah beres pilkada, udah lewat tahun. Sudahlah. Ya, udah. Saya berharap-harap satu sisi cemas. Katanya ada yang begini. Wah, nanti di Tasikmalaya itu pernah ada kekosongan wakil bupati dan pernah dipilih oleh DPRD, terpilih, tapi tidak dilantik. Ada juga seorang politisi namanya Denny Sagara terpilih itu, tapi tidak dilantik. Nah, itu kan sempat menjadi diskursus tuh, seperti apa. Tapi bagi saya karena dari orang tua, dari guru menyampaikan kekuasaan itu misteri. Bukan milik kita, bukan maunya kita. Allah berikan kepada yang dikehendaki. Kapanpun waktunya ya terserah Allah. Nah, dari situ ya sudah bersyukur ala kulli hal. Dijawab mungkin sebenarnya ada apa di situ Kang? Ada apa? Kenapa harus sampai molor setahun gitu sebenarnya? Apa yang menghalangi? Apakah ini juga kaitannya dengan politika atau segala macam? Apalagi ketika sebenarnya sangat pas ketika hari itu Bupati petahana mencalonkan Akang duduk di situ tuh sebenarnya sangat pas sebenarnya, tapi sama sekali tidak terjadi. Akang melihat seperti apa yang di situ Kang? Ya saya melihatnya begini, proses ini bagian dari otokritik juga ya. Pelayanan pemerintah gitu kan. Semuanya juga sebetulnya ada ukuran, ada standar, ada peraturannya. Ketika saya sudah diparipurnakan dalam konteks formal, persyaratan sudah dinyatakan sah, dan DPRD itu kan lembaga negara, Bupati juga sama itu yang proses tahapannya itu dari mulai kekosongan wakil bupati, kemudian partai koalisi mengusung 2 nama, disampaikan ke bupati, bupati menyampaikan ke DPRD, DPRD ada panitia teknis pemilihan, kemudian syarat-syaratnya dilengkapi, kemudian diparipurnakan, dipilih, di voting dan sudah dinyatakan terpilih.
Nah setelah itu kemudian hari dipandang ada beberapa persyaratan yang perlu diperbaiki. Ya diperbaiki kan, diperbaiki prosesnya juga ada waktu mungkin ya, ada toleransi perbaikan, itu namanya juga perbaikan administrasi. Dan itu diselesaikan, proses berjalan ke sininya ya harusnya kan standar pelayanan ada waktu. Nah, saya juga inilah mungkin. Inilah potret birokrasi atau potret politik di kita, bahwa bisa dikatakan ini masih bisa diulur atau ini masih bisa dipercepat. Mungkin juga Pak, itu terjadi yang saya alami. Saya merasa mengeluh juga. Kok ini bisa begini? Kalau iya, kalau enggak juga enggak masalah. Nah, saya dipanggil ke Kemendagri, ditanyain, ini konteksnya administratif. Nah, selesaikan, perbaiki, selesai. Dan sudah dipandang selesai, masih lama juga. Ini. Nah, sebagai warga negara tentu saya berpikir, apa saya harus bertanya atau melakukan apa? Saya punya hak juga. Tapi sebagai orang beriman saya nggak begitu juga akhirnya. Udahlah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Jadi pasrah aja berarti Akang waktu itu, dalam artian ya saya menyerahkan sepenuhnya. Sepenuhnya bahwa ini bukan maunya kita, bukannya maunya manusia. Wakil bupati, this is scarcity position. Posisi yang langka. Meskipun wakil bupati ya, tapi hanya satu-satunya di Tasik gitu. Sehingga persaingan, dinamika, itu intrik atau apa. Itu wajar dan biasa, itu permainan. Namanya juga kehidupan dunia. Gitu. Kemudian ada yang menyebut juga kaitannya dengan pilkada juga. Akang melihat seperti apa yang pilkada bagaimana? Kabupaten Tasik. Justru di sana kan kalau Akang masuk di birokrasi itu justru bahkan ada juga bisa merubah sebenarnya peta politik yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Iya, dengan saya dilantik setelah pilkada itu jawaban atas apa yang menjadi asumsi. Ya, kalau memang tidak perlu dilantik ya nggak usah saja, bablas saja kan sampai akhir periode. Berarti kan ada skema-skema. Meskipun ini bagian dari politik begitu. Namanya juga bernegara, bersosial, bermasyarakat, tentu ada politik. Kalau saya dilantik sebelumnya peta berubah, ya sekarang pun dilantik sekarang pun peta berubah juga itu kan. Tapi timingnya seperti apa? Ya, dengan waktu yang sesingkat ini saya juga dapat cerita atau dapat informasi memang Kang Denny langsung tancap gas dengan program silaturahim. Salah satunya yaitu hari ini benar-benar langsung turun ke masyarakat untuk melakukan silaturahmi, kemudian ingin menghadirkan bahwa seperti ini harusnya seorang sosok pemimpin yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, setelah dilantik waktu itu 10 Februari, apa yang Kang Denny lakukan gitu? Karena kalau misalnya ngobrol soal program segala macam itu sudah hopeless, nggak bakalan ada. Nah, apa yang dilakukan Kang Denny sampai sekarang gitu? Ya. Jadi sejak dilantik di Bandung oleh Pak Gubernur, nah setelah itu besoknya saya menghadap bersilaturahim, melapor kepada Pak Bupati. Beberapa Bupati, alhamdulillah ketemu, kita menyampaikan bahwa ya perjalanan ini sekarang pada fase saya sudah dilantik Pak Bupati untuk mendampingi Pak Bupati di sisa akhir masa jabatan ini. Maka saya menyampaikan permohonan arahan dari Pak Bupati apa yang sebaiknya saya lakukan sebagai wakil bupatinya Pak Ade Sugianto. Beliau dengan welcome, dengan hangat menyampaikan rasa syukur dan mari bersama-sama untuk melakukan yang terbaik untuk Kabupaten Tasik. Nah, kemudian beliau menanyakan kira-kira Ki Ade mau apa? Ya Pak Bupati izin dalam sisa waktu yang ada ini saya ingin melakukan kegiatan yang mampu saya kerjakan. Misalkan ada beberapa daerah yang Pak Bupati belum sempat kunjungi, saya akan datangi. Kalau ada beberapa misalkan pesantren, masjid yang sudah Pak Bupati datangi tapi saya belum atau belum sama sekali, saya akan datang. Itu dimulai ketika waktu sangat pagi sekali, karena bagi saya waktu itu sangat berharga, bahwa setiap detiknya itu sangat berharga, karena kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Maka saya izin ke Bupati dari mulai
terbit fajar dari subuh sampai malam akan keliling masyarakat mewakili Pak Bupati. Nah, di lingkungan internal birokrasi, Pak Bupati memberikan arahan bahwa tugas fungsi pengawasan Wakil Bupati dijalankan, evaluasi kinerja selama triwulan pertama ini untuk kita coba lakukan inventarisasi dan evaluasi. Nah dari situ kemudian hari Jumat, mulai Jumat kan Rebo, Kamis ketemu Pak Bupati, Jumat pagi saya mulai silaturahim dengan melakukan subuh berjamaah di pesantren Sukahideng. Alhamdulillah para ulama ya dadakan juga, tapi senang juga ini. Ya, alhamdulillah Pak Wakil Bupati datang nih, kita sholat subuh berjamaah. Pemimpin begini apalagi di kota santri ya, kita harus senantiasa bersama-sama para ulama, para santri untuk ya kita memasyarakatkan sholat subuh dengan hangat. Saya diberi waktu setelah subuh berjamaah oleh Pak Kiai, Pak Ketua MUI, Pak Kiai Haji Abdul Basit ya, yang saya betul-betul hormati, guru saya memberikan ruang kepada para santri dan saya memberikan motivasi kepada para santri. Dan saya menyampaikan di era pandemi ini memang ini luar biasa. Ada perubahan yang sangat signifikan dalam pola kehidupan sosial, pola kehidupan ekonomi. Saya sampaikan kepada santri, it's not about Tasikmalaya only, it's not about Bandung, it's not about Jakarta only, but it's all over the world. Seluruh dunia mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kita harus senantiasa menerapkan kebiasaan baru atau new normal itu, tapi di sisi lain kita dihadapkan terhadap tantangan ekonomi global yang semua ini dari kebiasaan yang biasanya dilakukan menjadi hal-hal yang tidak biasa dan baru. Apakah kita akan menggunakan pola pikir kebiasaan lama atau kita menyesuaikan dengan yang ada. Nah itu tiap hari saya lakukan di keliling masjid-masjid pesantren setiap subuh. Dan saya juga mendapat informasi kalau Kang Denny juga selalu sempat kayak misalkan melakukan tidur di rumah warga, mencari warga yang memang istilahnya untuk hanya merasakan bagaimana mereka situasi. Itu apa dari pesan dari yang Anda lakukan tidur di rumah warga itu? Kang? Ya, berkunjung ke pesantren, sholat subuh berjamaah, keliling ketemu warga, sambung rasa, kemudian ada nginap di rumah warga. Memang saya ada ide itu, tapi hal itu saya banyak mendengar dari teman-teman saya, teman-teman saya yang mungkin belajar keilmuan dalam beberapa hal jauh lebih tahu daripada saya. Beliau-beliau itu mengingatkan kepada saya, Dan kamu sekarang jadi pemimpin, jadi wakil bupati, coba kamu tidur di rumah warga. Ini keinginan saya, permintaan saya, wakili sama kamu Den. Jadi tidak murni keinginan saya juga. Saya mendengarkan saran nasihat dari teman-teman saya. Kamu tidur dong. Kini suasana begini cari warga, jangan tidur di rumah tokoh. Gitu. Kalau sebelumnya saya biasa tidur di masjid, di musola. Kalau ziarah gitu kan ke Wali Songo, saya biasa tidur di musola, di masjid. Tapi kamu harus cari rumah yang kurang mampu warga. Bisa kamu rasakan itu mereka, apalagi di masa pandemi ini. Ya kamu berani nggak? Ya berani. Bismillah. Gitu. Biasa saya di Kobong, akhirnya saya di rumah warga, kurang mampu. Saya merasakan betul, begitu bahagianya, bercucur air mata itu. Ketika ada wakil bupati datang, cenah kita leres Pak Bu, mau tidur di sini leres? Iya Pak, tapi mohon maaf ganggu nih saya. Nggak apa-apa, nggak pakai kasur, nggak apa-apa, pakai papan gitu kan, enak. Terapi kan, ya papan supaya lurus gitu. Sarung di sarung pakai tekudu kaos kaki dah hangat gitu. Saksana dah sekarang usum dingin ya. Tapi merasakan kehangatan, kebahagiaan itu. Cucuran air mata warga masyarakat dengan kita hadir luar biasa. Segala disuguhkeun aya ieu nu aya sabisa-bisa we. Aya nu tas isuk-isuk hudang aya lahang asli gitu kan. Aduh seruput. Allahu Akbar. Setelah itu nanya ini berapa nih kalau nginep di hotel? Nah, itu berapa? Nah, saya punya ini ada sedikit, Ibu Pak. Enggak usah ulah dan itu dihargakan. Tapi kan kita ada ini untuk anak ibu, anak bapak barangkali bermanfaat. Senang. Mereka memberi kepada saya sebagai pimpinan fasilitas untuk tidur. Saya memberi apa yang sebagian saya punya untuk mereka. Jadi saling memberi. Gitu. Jadi pleasure in giving. Bahagia dalam memberi. Mereka bahagia menerima saya memberikan. Ya mungkin berapa ukuran untuk saya tidur. Ngorok kerek ngeunah dipencetan deui kuno bogana. Aduh.
Nih, coba pemimpin dipijitin oleh warga sambil ngobrol mendengarkan ingin itu ingin itu. Ya, dan itu kebahagiaan yang memang tidak bisa apa ya namanya, mungkin tidak bisa semua orang rasakan pemimpin. Kalau saya tadi mengatakan bahwa memang seorang pemimpin kadang mungkin ada yang kayak semacam star syndrome atau yang memang ingin selalu, tapi Kang Dim merasakan itu jauh lebih menikmati karena kayak itu tadi. Saya yakin masyarakat yang didatangi itu mungkin tidak akan lupa seumur hidup, Kang. Bener nggak? Saya juga sama. Nah, karena memang ya tadi, ya teman saya bilang itu, ya sekarang tuh mestinya pemimpin tuh banyak begitu, turun ke masyarakat tuh bukan hanya ya belusukan sudah bagus ini, tapi nginap di rumah warga ada sebagian, tapi harus lebih banyak lagi. Ada pemimpin yang sudah melakukan lebih baik dari saya, lebih dekat dengan saya udah. Tapi harus lebih banyak lagi pimpinan di negeri ini yang tidur di rumah warga merasakan. Bahkan ya tadi saya berangkat kantor, setelah mandi di Pancuran, berangkat ke kantor dari rumah warga. Gitu. Oke. Jadi semangat kita di kantor tuh masih karena ingat tadi di warga kayak enak orang dia ke kantor wakil bupati lega tuh, kantor wakil bupati Tasik. Kemarin juga saya kumpul dengan teman-teman ada tamu gede pisan. Ai kamari orang sare ngagoler di itu alah imahna geletik seperti ini. Jadi ada memang perbandingan yang jomplang gitu ya antara dengan fasilitas yang memang itu harus disyukuri dan ya memang harus lebih banyak turun ke masyarakat. Oke, Kang, ini kalau misalnya ini kan ngomong soal waktu yang singkat kemudian tapi memang Kang Des juga mensyukuri ini sebagai takdir juga tadi mengatakan seperti itu. Dan memang kira-kira sisa waktu sebulan ini kalau misalnya dulu Akang juga sebagai legislatif, sekarang jadi eksekutif. Ini kan ada dua peran berbeda nih, Kang. Nah, bagaimana menyiasati itu, melihat kalau dulu kan sebagai kontrol, ada sekarang Akang posisinya yang dikontrol kan. Sebenarnya bagaimana melihat perbedaan sementara Akang merasakan duduk di kursi legislatif dan juga eksekutif hari ini. Kalau untuk Kabupaten Tasikmalaya sendiri, sebetulnya dalam konteks pemerintahan daerah itu sama saja. Mau DPRD maupun eksekutif legislatif dalam konteks pemerintah daerah sama-sama unsur pemerintah daerah. Beda dengan di pemerintah pusat, itu kita bersama-sama antara DPRD dengan bupati, wakil bupati, sekda dan jajarannya. Nah, terus juga posisi saya wakil bupati memang ini sebetulnya relevan dengan DPRD, masih sama. DPRD kontrol, wakil bupati juga tupoksinya pengawasan. Nah, maka ada sisi-sisi yang sama, tapi juga ada perbedaan-perbedaannya. Di mana kita kalau di birokrasi ini bisa ikut lebih dalam, lebih detail bagaimana program-program itu ditempuh secara normatif sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Dan kemudian bisa dibahas, kemudian bisa diartikulasikan dalam sebuah kebijakan-kebijakan untuk bersama-sama DPRD diputuskan. Nah, setelah ini semua tentu tupoksi wakil bupati mengawasi, kemudian realisasi anggaran seperti apa, DPRD bersama-sama, dan nilainya memang karena eksekutif gitu ya, mengeksekusi program, jadi lebih cepat dalam konteks pelaksanaan program itu. Kalau di DPRD kan membahas sampai selesai. Nah, kalau di eksekutif kan melaksanakan. Kabupaten Tasikmalaya itu harus seperti apa dan kira-kira seperti apa nih yang akan melihat situasi saat ini gitu? Saya bersyukur dengan situasi saat ini kita masih ketemu masyarakat, masih bisa canda tawa. Ya, masyarakat ya saya sampai hari ini ya insya Allah mudah-mudahan tidak sampai ada yang masyarakat kelaparan mati karena itu. Karena kalau ada satupun masyarakat yang lapar, pemimpin yang tanggung jawab. Betul. Nah, alhamdulillah masih kesejahteraannya minimal untuk makan ada itu kan, untuk kehidupan sehari-hari ada. Tapi kalau melihat potensi sumber daya alam yang begitu luas, kemudian untuk menyokong hasil sumber daya alam itu kan di daerah-daerah di Sodong, kemudian di Taraju sana, Culamega, Kucikalong ke sana, perbatasan Pangandaran, situnya ke perbatasan dengan Majalengka, dengan Ciamis, dengan Garut. Potensi sumber daya alam Kabupaten Tasik ini luar biasa. Dulu ada pasir besi, ada tambang, ada ini, ada itu. Sementara akses infrastruktur gitu ya, infrastruktur untuk semua petani-petani yang ada di pedesaan di sana, ini juga ngeluh gitu kan. Bagaimana bisa
memobilisasi hasil pertanian, hasil bumi, karena transportasi itu fasilitasnya nggak mendukung, jalan-jalan masih banyak nugal itu gitu kan. Sementara ini negara sudah merdeka berapa puluh tahun, Tasikmalaya sudah berdiri lama sekali, pemimpin berganti sudah berapa kali bupati. Nah, tapi dalam konteks ini kecepatan mengakses program-program pembangunan yang baru saja di infrastruktur ini belum cepat, padahal dari sumber daya anggaran APBD yang ada, kalau dikelola dengan pola lebih banyak mendengar, ini loh yang sebetulnya rakyat. Ini yang perlu diperbaiki, ini yang perlu dibangun. Kalau mulai dari situ, birokrasi semangatnya tidak hanya sekedar menjalankan program apa adanya, menyerap anggaran, kan prinsipnya hanya menyerap anggaran sesuai aturan. Kesananya, bagus nih, diserap anggarannya, tidak ada sisa banyak. Tapi outputnya apa gitu kan? Outputnya tadi jalan harus banyak yang bagus, kemudian akses ke pertanian, akses ke perikanan, peternakan, sehingga masyarakat bisa menggeliat ekonominya, kesejahteraan naik gitu. Kok saya melihat kayak dengan prinsip, kemudian program-program yang akan dilakukan, kemudian keinginan Kang Denny saat ini kayaknya begitu greget ya melihat situasi. Memang harus greget. Saya alhamdulillah ya masih mengatakan diri masih muda ya, meskipun udah terasa udah mulai ada uban gitu ya. Tapi semangat itu ketika di DPRD pun saya punya semangat. Kita ini Tasik jangan tertinggal lah. Saya ke daerah-daerah lain di sana di ujung Jawa Timur, di Banyuwangi, daerahnya jauh dulu atau susah. Sekarang udah maju. Iya betul. Karena pemimpin seluruh unsur ya, bukan hanya bupati, wakil bupati, DPRD, birokrasi semua, alim ulama, ya punya semangat yang sama. Ya, semangat yang sama dalam konteks Islam ya bersyukur. Ya bersyukur dengan potensi alam yang ada, mari kita manfaatkan nih. Ada APBD nih. Ada pendapatan asli daerahnya supaya meningkat bagaimana, ini ada bantuan dari provinsi, ini dari pusat, ini mari kita kelola nih agar anggaran ini betul-betul outputnya jelas, sehingga saya greget banget ini karena setiap rupiahnya itu kan bisa berdampak sangat besar bagi masyarakat. Bayangkan 3 triliun lebih APBD Kabupaten Tasik ini. Benar. Itu kan bisa melakukan istilahnya bukan banyak sekali hal, tapi banyak hal yang kita bisa mulai asal tepat sasarannya, kemudian tepat lokasinya. Itu yakin saya Kabupaten Tasik dalam beberapa tahun bisa mengalami kemajuan yang signifikan. Apa arti posisi wakil Bupati Tasikmalaya yang saat ini dijabat oleh Pak Kang Denny sendiri bagi kehidupan pribadi barangkali? Ya sangat berarti. Bagi saya tadi ya sederhananya bupati mah bupati, wakil mah wakil. Jadi bisa mewakili bupati, bisa mewakili masyarakat. Ya wakilan itu. Jadi artinya itu bisa mewakili banyak hal, banyak hal. Maka saya ingin mewakili yang baik-baik gitu, yang baik-baik. Kalau ada yang hal keliru apa, tentu kita juga harus memberi contoh bahwa kita salah. Kita salah betul dan kita mengakui kesalahan-kesalahan itu. Sebagai pemimpin juga begitu, jangan sampai pemimpin tidak mengaku tidak pernah salah. Kalau memang salah ya salah, sudah akui. Tapi juga kalau ada anak buah nih, anak buah lapor, ini ada Pak Wakil Bupati ini saya salah nih. Ya diberi hukuman iya, tapi yang terbaik itu kan dimaafkan, diberi kesempatan untuk selalu memperbaiki lagi. Sehingga posisi tadi Wakil Bupati itu enak sebetulnya kan, enak. Dan harus disyukuri, tidak lantas orang mah sekadar wakil nungan nama bupati, orang mah wakil nama wali kota, wakil itu bisa nanaon, tidak begitu. Dimanapun apapun posisi kita banyak yang bisa kita manfaatkan dengan baik, asal kembali tadi niatnya dan semangatnya, apa yang ada kita syukuri. Yakin akan ada jalan itu, ada jalan. Maka kedepannya saya terima kasih bisa bersama-sama dengan media, dengan semua pihak. Nah, saya yang pernah misalkan nanti jadi wakil bupati, kedepannya seperti apa? Ya justru saya akan lebih banyak mendengarkan saran. Yang saya lakukan ini juga bukan ide saya murni, tidak, bukan. Yang saya lakukan subuh berjamaah nginep di mana? Tadi saya ulangi, bukan. Banyak teman-teman saya, saudara saya, guru saya mengingatkan, Den begini-begini. Nah, saya juga ingin memberi pesan pemimpin itu harus bisa mendengar. Apa yang baik laksanakan, ulah gengsi gitu. Hari ini kita belajar banyak
saya pribadi juga belajar banyak dari sosok beliau yang sebenarnya baru pertama kali bertemu langsung, walaupun kalau sebagai seorang media tentu tahu bagaimana beliau di dunia politik ini. Dan hari ini kita belajar sama-sama bahwa seorang pemimpin tentu saja punya istilahnya benar-benar, kalau Kang Denny ini memaknai bahwa pemimpin harus hadir dan sudah dibuktikan. Apalagi situasinya seperti ini, walaupun sebenarnya kita berharap nanti karakter-karakter pemimpin seperti ini yang menurut saya butuh lebih banyak lagi, Kang, karena amin. Apapun itu masyarakat itu butuh merasakan bahwa pemimpinnya hadir di tengah-tengah mereka. Ini merupakan akhir dari perbincangan kita. Semoga ada ilmu hikmah yang bisa diambil. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.